Bentar, rekamannya belum muncul. Oke, nanti di sesi ini ada dua sesi. Sesi pertama Anda nanti akan mempraktikkan pembelajaran Penjas. Sesi kedua nanti adalah ujian untuk Anda, ujian terkait dengan apa yang Anda ajar, dan satunya lagi terkait dengan teori-teori yang mendukungnya. Masing-masing penguji nanti 10 menit, Anda nanti memberikan pembelajaran sekitar 10 menit. Jadi manfaatkan waktunya, karena ini kita sudah terpotong 10 menit ini, sehingga Anda lebih cepat untuk poin apa yang ingin Anda sampaikan. Oke, saya persilakan 10 menit. Terima kasih waktunya untuk ini Pak. Terima kasih Pak Doni dan Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Itu berguna untuk memperkuat imun kita ketika dalam masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa kita untuk selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, selalu memakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak untuk menghindari keramaian di luar rumah. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Semoga nanti selama kegiatan ini kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dipimpin Pak Chandra ya. Berdoa mulai. Selesai. Oh ya, karena kita SMK, jangan lupa dengan semboyan kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Ini untuk menambah semangat kalian, walaupun belajar di rumah bukan menjadi hambatan kita untuk tetap bisa belajar gitu. Ulangi ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk presensi kehadiran, selain di sini sebagai bukti yang lain, kita menggunakan WA Group. Silakan di grup kalian mengisi nama kalian sesuai urut absen, biar Pak Chandra gampang melihat kehadiran kalian, memantau kehadiran kalian. Ya, jangan lupa materi sebelumnya kemarin ya, kita sudah mempraktekkan bola besar, materi untuk bola voli, passing atas dan passing bawah. Berikutnya dari itu mungkin kalian masih ingat ya, seperti apa melakukan passing atas, passing bawah, itu masih ingat. Dan berikutnya kita ganti materi lain supaya variatif dari pembelajaran Pak Chandra, yaitu ada materi atletik. Untuk atletik mungkin kalian sudah bisa membayangkan, atletik ada jalan, lari, lempar, lompat. Nah, hari ini kita pada materi lempar lembing. Bentar, Pak Chandra akan menampilkan dulu. Aku kita mengajar ini SMA ya, SMA tentu saja SMK SMA itu sudah sampai pada tataran pot. Itu di situ dikuatkan bagaimana untuk menganalisis ya. Tapi sudah sebagian sudah disampaikan cara menganalisis gerakan itu ada. Nah, oke, perhatikan. Lempar lembing garis singkat kelas 11 semester gasal untuk SMK. Oke, tujuan pembelajaran bisa kalian baca, yaitu menjelaskan cara megang lembing yang digunakan pada lempar lembing garis singkat dengan baik. Berikutnya, menceritakan proses melakukan lempar lembing garis singkat dengan baik. Oke, itu untuk keterampilan pengetahuan, untuk pengetahuan. Terus untuk kartu pengetahuan. Nah, untuk berikutnya ini ada keterampilan menciptakan alat yang bisa digunakan untuk latihan sebelum memulai teknik lemparan, menggunakan alat sederhana dengan teliti. Dan yang terakhir, melakukan aktivitas lempar lembing dengan alat sederhana dengan bertanggung jawab. Itu ya, jadi kalian sudah punya bayangan materi kita hari ini seperti apa. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kalian lihat? Oke, coba Mas Ade bisa menyampaikan pendapatnya. Tempatnya kita di mana nih kita pakainya? Oke, bagus. Ini kalau kalian lihat di lintasan atletik ya. Ini di lapangan mungkin ya. Oke. Bisa kalian lihat. Oke, bagus sekali. Terus yang perlu dilihat yaitu cara pegang seperti apa. Silakan Mas Sugeng. Mas Sugeng silakan menyampaikan pendapatnya.
Oh ya bagus, cara pegangnya mungkin seperti kalian memegang biasa ya. Nanti lebih lanjut Pak Chandra akan menjelaskan. Terus lagi Mbak Nurul silakan bisa menyampaikan pendapatnya cara melempar. Itu kenapa miring gitu, tangannya agak nekuk sedikit, mungkin awalnya lurus dulu. Oke, silakan. Oh iya bagus. Jadi dari belakang melewati pundak terus dilempar ke depan. Oke, gitu. Oke. Terus mungkin dulu kalian pernah menonton perlombaan lembing ya? Lembing. Tujuannya yaitu mungkin bisa melempar gitu mungkin dari kalian. Terus yang perlu kalian tahu, kalian bisa nggak meniru gerakannya? Silakan. Salah satu. Oh, bagus. Siapa ini? Mbak Yuni. Oh, bisa ya. Pokoknya dilempar. Mungkin dulu ketika kecil pernah kalian melempar pakai batu atau mungkin pakai kertas digulung mungkin di kelas mungkin gitu. Nah, ini sudah berikutnya yaitu pengertian lempar lembing. Itu salah satu cabang atau nomor atletik lempar dengan alat menyerupai tombak yang terbuat dari bambu, aluminium atau kayu yang dilemparkan di lapangan dengan jarak sejauh-jauhnya dan jatuh menancap di sektor lemparan. Nah, ini Pak Chandra menjelaskan pada nomor ini prestasi dulu ya, biar kalian tahu, oh lempar lembing yang di TV-TV itu untuk prestasi. Jadi harus target berapa meter menggunakan alatnya yang standar. Tapi untuk penjas tenang saja, kalian tidak akan sesulit ini nanti ketika penerapan di rumah, apalagi masa seperti ini. Itu untuk contoh pakai lembing yang asli. Oke, tadi kita sudah awal dulu. Berikutnya ya cara memegang lembing. Mungkin Mas Sutiono bisa membantu membaca ya. Silakan dibaca. Tolong dibacakan. Iya, terima kasih. Itu sudah dijelaskan temanmu ya. Jadi posisi ini seperti mungkin kayak kita memegang biasa ya, menggunakan lembing. Kalau di sini kita lembing, nanti kalian di rumah bisa pakai alat-alat sederhana, mungkin pakai bambu yang kecil tentunya, pakai gagang kayu atau gagang sapu atau pakai pipa. Jadi paling enggak kalian tahu oh cara megangnya seperti ini. Ini contohnya yang lembing standar ya, ada lilitannya. Kalau nanti kalian buat variasi di rumah boleh, sangat boleh. Oke. Ingat ya, pertama ya, berikutnya ada gaya Finlandia. Nah, ini hampir mirip dengan, mungkin ya langsung Pak Chandra dulu, hampir mirip dengan gaya Amerika tadi, cuma ini bedanya jari telunjuk kalian ada pada bagian belakang lembing. Jadi jari telunjuknya lurus dengan lembing, sejajar dengan lembing. Biar kalian paham dulu. Jadi tadi biasa, berikutnya ada jari telunjuk lurus ke belakang. Oke, yang kedua terakhir ini untuk cara pegang, silakan yang belum Pak Slamet Santoso untuk membantu membacakan buat teman-teman di kelas, biar teman-teman juga mendengar suara Mas Slamet, biar semangat. Ternyata di rumah pun kalian tetap sehat juga gitu. Oke, silakan dibaca dulu. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Slamet. Oke, kita bisa lihat cara memegangnya seperti tang ya, tang itu jepit. Terus kalau ini jari telunjuk sama jari tengah buat megang atau jepit di bagian belakang pada lilitan. Mungkin bisa kalian lihat. Nah, tuh bisa ya. Berikutnya hop step atau gaya berjingkat. Oke, kita bisa lihat dulu pengertiannya. Lihat gambar dulu, baru nanti baca keterangannya. Silakan, kalian baca sendiri boleh. Nanti Pak Chandra menjelaskan. Jadi dari cara membawa di pundak saat melempar kakinya ya jingkat, ingat jingkat. Kalau langkah mungkin ada beda arah, beda langkah kanan kiri. Kalau jingkat kanan, kalau kakinya dominan kanan gitu. Oke, bisa dilihat terus dibaca di keterangannya. Oke, siap? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan lagi. Nah, teknik dasar lempar lembing. Pasti tadi kalian sudah membaca. Ada cara memegang lembing 3 gaya. Silakan sesuai enaknya kalian atau style kalian mau pakai yang mana boleh.
Pakai cara salah satu dari 3. Terus awalan dibaca sendiri biar kalian juga paham. Posisi tubuh ada posisi kepala, mata, posisi lengan, terus gaya yang dipilih gitu. Tapi khusus hari ini materi kita gaya singkat. Oke, awalan ada cara melempar. Bisa dilihat yang pasti ada banyak unsur-unsur ketika melakukan lemparan. Ya mungkin ada sudutnya, lembing di posisi kanan, belakang itu buat yang bukan kidal. Kalau kidal berarti kebalikannya. Tubuh rileks, nggak usah kaku-kaku karena di olahraga nyatanya kita butuh pemanasan biar badan rileks. Terus gerak lanjut. Itu. Nah, ini nanti kalian bisa mempraktekkan sampai di cara melempar gerak lanjut karena kita di Penjas. Kalau prestasi nanti mungkin Pak Chandra minta kalian berapa ya? Harus bisa 50 meter. Nah, itu kan berat juga buat kalian. Itu paling tidak kalian paham konsepnya dulu atau urutannya. Oke, berikutnya sarana dan prasarana lempar lembing. Kita kalau standar, mungkin kalau kalian di sekolahan bisalah kita praktek pakai ini, tapi karena kondisi kalian di rumah, paling enggak kalian bisa tahu alat yang digunakan. Itu ada meteran, ada bendera kecil dan lembing. Itu pasti ya, ada beda ukuran ya untuk yang putra dan putri. Terus untuk meteran jelas untuk mengukur lemparan kalian. Kalau kalian di sekolah itu apa ya? Dari teknik Pak Chandra nilai lah untuk jauhnya itu sebagai bonus. Oh, kalian bisalah praktek. Tapi kalau tidak paling enggak kalian bisa melakukan urutan dengan baik itu Pak Chandra sudah menilai. Itu bendera kecil untuk menandai di mana atau mungkin kita buat untuk jarak yang 5 meter, 10 meter, tapi paling tidak kalian paham dulu. Nah, ini dimensinya bisa dibaca sendiri. Ada berat, ada panjang, seperti pada gambar yang Pak Chandra tampilkan di sini ya. Sudah, oke. Kita lanjut slide berikutnya. Oh ya, jangan lupa selalu memperhatikan ya, biar nggak ngantuk. Pak Chandra selingi dulu. Pak Chandra tepuk, terus kalian balas 1 kali tepuk. Balas, pak gitu ya. Oke, sekali lagi coba, biar kalian nggak ngantuk. Oke, sip. Bagus, sip. Berarti kalian masih memperhatikan. Oke. Berikutnya, nah untuk lapangan. Ini kalau lapangan standar untuk lempar lembing seperti ini mohon maaf ada salah penulisan itu untuk panjang minimal dan maksimal. Terus lebar lintasan seperti itu kalian bisa baca, bisa sektor 30 derajat. Terus ada perpanjangan garis sektor di depan pelempar. Biar kalian tahu, oh di TV itu seperti itu, tapi kalau praktek di lapangan atau ketika penjas, kalian tidak ya mungkin kita bisa buat modifikasi lah, tidak seperti itu persis, nanti bisa pakai rafia atau pakai kapur, terus nanti kalian seolah-olah bisa sedang praktek itu kayak perlombaan, tapi kalau khusus materi ini karena kalian di rumah, kalian bolehlah pakai alat-alat sederhana di rumah kalian, mungkin pakai batu atau mungkin kayu ditancapkan boleh, karena kondisi seperti ini Pak Chandra juga paham. Oke, itu panjangnya ya minimal 100 biar kalian tahu untuk tambah pengetahuan kalian. Jadi jangan lempar lembing ya pokoknya mampu saya melempar jangan gitu. Ini ada apa contohnya biar kalian tahu. Oke, proses melakukan gerak pada lempar lembing. Ini ada beberapa tahapan yang ini nanti jadi penilaian Pak Chandra ketika kalian mengumpulkan tugas. Yaitu perhatikan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam proses lempar lembing, yaitu gerakan awal. Nanti tugas video untuk kalian yaitu gerakan awal ya. Jadi cara kalian berdiri memegang lembingnya seperti apa, mungkin gaya pegang tadi kalian pilih salah satu. Sikap badan kalian. Jadi kalian ini langsung mempraktekkan boleh. Cara memegang gimana. Terus sikap badan, pandangan. Jadi usahakan ketika mau lari pandangan mungkin lurus dulu ya. Terus setelah itu ketika mau melempar badan doyong pandangannya
pandangannya naik ke atas gitu, biar untuk target ini sudut sekian, 40 sampai 45 derajat. Saat melakukan, posisi badan kalian seperti apa? Mungkin seperti contoh di awal tadi ya, sebelum kita lanjut ke materi, itu sampai miring, lompat. Nah, itu mungkin dari itu kalian bisa menganalisis sendiri kenapa harus miring, kenapa harus tangannya lurus di belakang. Itu nanti kalian melakukan, ada video Pak Chandra nilai posisi tangan seperti apa, mungkin terlalu ke bawah atau apa. Nah, itu nanti jadi kriteria penilaian tersendiri bagi Pak Chandra. Terus gerakan akhir, tadi ada batas lemparan ya, mungkin di depan kalian, jangan dilewati karena itu sebagai batas kalian biar ada awalan, lari saat melakukan ya gerak lanjut atau sikap gerakan akhir atau sikap akhir, kalian tidak melewati batas di depan kalian. Dan mungkin itu tadi, berikutnya ya. Nah, penggunaan media alat bantu sederhana. Mungkin di rumah kalian pernah lah lihat seperti ini, lihat ada pralon, tapi itu Pak Chandra pakainya yang bagus, gambarnya cuma gambar. Kalau di rumah kalian, mungkin kalau ada yang ukuran kecil, mungkin ukuran berapa ya, 3/4 atau berapa, yang diameternya mungkin 3 cm, jangan yang terlalu besar karena nanti tidak bisa kalian pakai, atau mungkin potongan kayu bekas ya, mungkin panjang minimal 1 meter. Kalau terlalu pendek nanti apa ya, buat mencoba melempar tuh oleng, atau mungkin ketika kalian mencoba mau melempar agak susah. Terus ada bambu. Bambu itu mungkin seperti yang dipakai Pak Chandra di sekolah, tapi bambunya bekas saja bisa. Itu ada turbo ya, itu dipakai anak SD, tapi kalian pakai nggak apa-apa. Kalau bisa pinjem, kalau mungkin ada tetangga kalian yang punya boleh pakai itu. Nah, yang penting prinsipnya itu tadi, gerakan awal, inti, gerak akhir kalian bisa mempraktekkan. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum ke gambar satu lagi. Boleh tanya dulu, boleh. Kenapa harus pakai itu? Nah, gini, oke, terima kasih. Oke, bagus. Kenapa pakai ini boleh? Nah, untuk penjelasan itu tadi, kita bukan nyari prestasi, tapi kalian paham konsepnya atau cara melakukannya, urutannya, kalian paham. Kalau prestasi harus Pak Chandra. Iya, Pak. Nah, ini ya yang terakhir pakai bola berekor ya, itu boleh sekalian menggunakan itu sebagai media kalian belajar. Jadi pokoknya ada tahap-tahapan itu tadi. Nah, penggunaan alat sederhana itu tadi yang sudah Pak Chandra jelaskan. Gunakan untuk lembaran bimbing bisa menggunakan alat sederhana demi lebih mudahnya peserta didik dalam menguasai teknik dasar. Itu. Yang kedua, menggunakan bambu, kayu bekas itu, maksudnya pipa bekas, turbo atau bola berekor. Itu ya, mungkin ada pertanyaan sampai sejauh ini. Kalau di sini masih agak sungkan bertanya, nanti bisa lewat WhatsApp grup, boleh tanya-tanya. Terus, nah, udah. Itu dari saya. Semoga kalian bisa mengerti yang Pak Chandra sampaikan. Terus nanti bisa cari bahan-bahan yang bisa digunakan di sekitar kalian. Cukup dari saya, tetap kalian selalu sehat, semangat, biar imun kita tetap terjaga. Terus selalu berpikiran positif, selalu berdoa agar semoga diberi keselamatan. Cukup dari Pak Chandra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Anas, cepat saja. Terima kasih Pak Doni, dan selamat pagi Pak Chandra Setia. Selamat pagi Pak Anas. Ya, terima kasih atas presentasinya ya. Kalau hari ini Panjenengan sudah bisa menyampaikan presentasi, biarpun barangkali terputus karena harus berurusan dengan waktu yang disampaikan oleh Pak Don tadi ya. Yang perlu saya sampaikan ya, karena ini kan yang diajar anak-anak yang sudah cukup dewasa ya, anak SMK ya. Tapi yang perlu saya ingin tanyakan adalah, karena ini javelin throwing itu termasuk materi yang menurut saya, menurut pengalaman saya sejak dari SMP maupun SMA, itu termasuk materi yang paling sulit.
Sependapat tidak? Iya, Pak. Iya. Biarpun ini Karena juga sebelumnya pernah ngajar itu, Pak. Iya, biarpun ini nomor-nomor lempar, tapi nomor lempar ini adalah beda dengan nomor-nomor lempar yang lain. Javelin throwing itu termasuk materi yang saya anggap paling sulit. Ya. Karena saya dulu mengalami sendiri, pernah juga ya, tadi kalau Anda tadi mengatakan yang penting konsep geraknya yang benar, betul, ya betul. Ini bukan prestasi, tapi adalah konsep gerak. Di penjas itu adalah konsep gerak yang akan dilihat. Di masa pandemi ini berapa hanya kali ini atau sudah pernah Anda terapkan di pembelajaran sesungguhnya pada saat ngajar di kelas Bapak? Baru kali ini, Pak. Karena kan kalau biasanya di sekolahan pakai lembing bambu itu, Pak. Kalau ini karena di rumah, saya yakin anak-anak tidak punya, Pak, untuk alatnya. Ini berarti artinya selama ini kan memakai luring ya, ketemu langsung dengan siswanya gitu kan. Tapi kalau yang disampaikan hari ini kan menggunakan sistem daring. Padahal materi yang disampaikan ini ada materi yang saya anggap termasuk sulit. Saya mengatakan untuk bisa melempar lembing secara benar konsepnya itu sangat sulit. Berdasarkan pengalaman saya saja saat dulu saya menjadi siswa, tidak banyak siswa yang bisa menyentuh angka di atas 30 meter. Jarang. 20 meter pun konsep geraknya betul itu sudah lumayan. Apalagi menggunakan lembing yang sesungguhnya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya. Jadi saya yakin maka harapannya nanti yang perlu dicermati adalah kalau ini adalah konsep gerak, kemudian setoran tugasnya adalah barangkali menggunakan video, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya Pak Chandra memastikan bahwa tugas yang mereka buat, mereka kirim itu bisa menjangkau, memenuhi standar yang telah ditetapkan di dalam proses pembelajaran ini, yaitu dengan memastikan bahwa tujuan pembelajarannya, konsep gerak dari materi lempar lembing ini benar, baik itu cara memegangnya, memegang lembingnya, maupun teknik-teknik yang lainnya yang ada kaitannya dengan bagaimana cara melempar lembing yang benar. Kira-kira Bapak punya cara enggak di sistem daring macam ini? Pakai mungkin video Pak, pakai link YouTube dengan video pembelajaran. Ya, di satu sisi saya juga membuat dan mungkin pakai referensi lain dengan video lain di YouTube, Pak. Jadi mungkin anak kan cara menangkap materi berbeda-beda. Ada yang langsung keseluruhan bisa, ada yang mungkin bertahap pelan-pelan gitu, Pak. Dan mungkin untuk anak saya juga memberikan masukan, coba kaki dulu, terus nanti baru tangan. Karena jujur saja ketika luring, Pak, dulu kesulitan juga. Anak antara kaki sama tangan tuh nggak apa ya, gerakannya ya koordinasinya, Pak, kadang nggak bagus. Cuma setelah beberapa kali mencoba, akhirnya hampir berapa ya, mungkin 80-90% bisa. Dari sebelumnya mungkin di bawah 50. Saya juga, wah ini materi lumayan ini, bener menurut Pak Anas tadi, termasuk yang sulit. Jujur saya dulu, waduh ini sudah siang juga, ngos-ngosan gitu. Karena kan di sekolahan saya dulu materinya kadang sampai siang, Pak, mapelnya, maksudnya untuk jam penjas. Karena penuh, gitu, Pak. Ya, intinya seperti ini, agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, menurut saya pembelajaran bisa bisa. Tadi Pak Chandra mengatakan bisa barangkali awalannya itu tidak usah memakai misalkan langsung lari, tapi cukup melalui langkah dulu, langkah step by step. Kalau saya menggunakan hitungan 1, 2, 3 mereka harus ngapain, memastikan agar pola langkahnya itu benar dulu. Kemudian ditambah dengan barangkali ayunan lengannya, posisi lengannya seperti apa awalannya, dan seterusnya sampai nanti sampai beranjak mereka sampai bisa melempar. Oh, Pak, betul. Barangkali tagihan tugasnya menurut saya lebih baiknya kalau buat siswa itu juga mestinya dipisah-pisah saja, artinya tidak harus selalu langsung utuh, tapi barangkali melalui langkah-langkah tertentu yang barangkali bisa membantu mereka untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran bisa tercapai. Dari pola langkahnya, pegangannya maupun yang lain, koordinasi
betul. Tadi koordinasi antara saat dia melakukan awalan saat lari, kemudian bagaimana dia mulai untuk mempersiapkan untuk melempar lembing itu harus dipastikan bahwa tekniknya harus benar dulu. Teknik dalam ini teknik awalannya harus benar dulu. Ya, bisa dimulai dari cara melangkah saja, tidak usah memakai lari dulu. Menurut saya itu. Karena menurut saya memang materi ini termasuk materi yang sulit. Ya. Mohon maaf Pak Anas tanya, kalau menurut jenengan Pak, kalau yang hoof step sama cross itu susah mana Pak? Kalau saya kok susah yang cross ya Pak. Makanya saya ambil hoof gitu Pak. Secara umum iya, tetapi secara umum memang iya, betul yang cross itu yang lebih sulit. Tapi kan ada kalanya tipikal orang itu berbeda-beda. Ada yang lebih cenderung, tapi secara umum ini berlakunya hanya secara umum, menurut memang betul. Yang cross itu lebih sulit. Makanya itu tadi langkah-langkah pembelajarannya kalau mereka diberikan video ataupun memberikan video, menurut saya ini dipecah-pecah saja agar mereka punya konsep gerak yang lebih utuh, lebih utuh agar proses ini bisa diikuti menurut tahap-tahapan yang paling mudah sehingga nanti ke bagian-bagian yang lebih sulit itu lebih pasti lah, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Iya Pak. Ya. Saya kira itu saja Pak Doni, dari saya Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Anas untuk masukannya. Oke, terima kasih Pak Anas. Cepat saja Pak Chandra. Iya Pak Doni. HOTS apa yang jenengan gunakan di dalam pembelajaran itu? Di sini hal yang saya terapkan ada menceritakan proses itu tadi Pak, proses melakukan lempar, terus ada menciptakan alat Pak, menciptakan alat sederhana, mungkin tadi kan bola berekor atau mungkin pakai kayu, nanti belakangnya dikasih rumbai-rumbai rafia gitu. Jadi di sini saya sudah menuntut anak untuk berpikir bagaimana kalau menggunakan lembing tapi bukan sebenarnya, tapi kita harus praktek di rumah, tapi harus bisa lah itu. Saya menyuruh anak untuk membuat itu Pak. Terus juga melakukan aktivitas, itu kan juga mereka juga mikir, oh caranya gimana, itu sudah memancing anak untuk berpikir bagaimana tahapannya, bagaimana ini dilakukan. Mungkin diskusi dengan teman, kamu gimana, bisa nggak ini tugas jadi Pak Chandra, mungkin harapan saya gitu Pak dari ini Pak. Untuk hot yang ini di IPK saya jelaskan tadi. Oke, menurut Anda, apakah harus ada keterkaitan antara RPP, kemudian media, kemudian bahan, kemudian LPK, LKPD, satunya lagi evaluasi. Apakah harus ada keterkaitan atau itu terpecah-pecah? Menurut Anda bagaimana? Mohon maaf Pak Doni, bisa diulang tadi agak putus-putus Pak. Apakah harus ada keterkaitan atau harus pecah atau boleh pecah-pecah terkait dengan awalnya menggunakan RPP, kemudian kan dijabarkan di media, di bahan ajar, kemudian ke media, ke LKPD, satunya lagi ke evaluasi. Apakah itu harus berjalan beriringan atau itu merupakan pemisahan-pemisahan atau ada beberapa hal yang tidak harus dijabarkan, yang ada di dalam RPP. Menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya harus berurutan Pak, karena kan ini saya menurunkan dari KD, terus IPK, terus RPP, ada media ajar saya juga menyesuaikan dari RPP Pak, terus LKPD saya juga menyesuaikan dari ini, terus ada media, terus ada evaluasi juga berdasarkan ini Pak. Tadi kan saya lebih ke prosesnya, jadi dari awal anak juga sudah tahu untuk RPP, terus media, LKPD, evaluasi itu saya buat urut Pak. Kalau tidak nanti saya sendiri juga kesulitan nanti untuk memberikan tugas ke anak dan juga menyampaikan juga, gitu Pak. Harus berurutan. Harus ya, diartikan di media dan perangkat yang lain ya. Tapi kalau saya melihat di perangkat saudara, perangkat jenengan itu ada beberapa hal yang miss. Bisa Anda jelaskan? Misalnya gini,
KD-nya menerapkan, mempraktikkan itu ya. Iya Pak, iya Pak. Seterusnya kemudian Anda bisa lihat di lembar kerja peserta didik, itu tujuannya dapat menjelaskan, memegang lembing, kemudian dapat menceritakan proses, satunya lagi dapat melakukan perlombaan. Kemudian itu Pak. ada beberapa hal yang seperti ada yang hilang begitu ya. Contoh seperti indikator pencapaian kompetensi itu ada menciptakan alat, tetapi di LKPD kok tidak ada. Kemudian indikator itu tidak ada perlombaan, tetapi di LKPD ada perlombaan. Itu penjelasan dengan bagaimana itu? Begini Pak, kemarin saya ganti hanya pada RPP dan media, saya tambahi. Yang LKPD belum saya ubah Pak, saya lupa karena fokusnya besok ngajar pakai RPP. Di skip dulu, saya tak matikan sesuatu. Iya Pak. Oke, teruskan. Ya Pak, kemarin itu sudah ada masukan untuk penggantian itu Pak. Jadi saya fokusnya pada RPP dan media, yang LKPD malah saya lupa saya ubah. Untuk yang evaluasi kemarin sudah ada masukan instrumen juga saya sudah masukkan lah. Yang LKPD malah saya lupa Pak. Fokusnya di RPP, media, besok ngajar gini-gini. Ya lumayan ada pressure Pak ini tadi Pak, mohon maaf. Oke, berarti ya, karena ada kesalahan itu harusnya memang harus sejalan atau memang boleh begitu menurut Anda? Kalau menurut saya dari awal sampai akhir, mungkin dari RPP sampai video itu harus sejalan Pak. Jadi biar saya sendiri ketika ini mempelajari materi saya sendiri, menyampaikan ke anak tidak ada miskonsep. Jadi IPK jelas, saya sampaikan ke anak juga jelas. Di LKPD salah mungkin itu sudah sampai ke anak ya, saya ralat. Oh ini Pak Chandra keliru menyampaikan. Kemarin Pak Chandra fokus pada perangkat yang lain. Itu Pak, dari saya gitu. Itu lupa Pak, saya yang satu itu tadi LKPD tidak saya ubah. Oke, berikutnya teknologi apa toh yang jenengan pakai? Teknologi ini saya menggunakan saya pakai WhatsApp group. Selain itu saya juga pakai Google Classroom, ada Google Meet ini Pak. Jadi saya mengusahakan ke anak sesekali mungkin pakai meeting gini biar anak terpantau. Dan saya juga menggunakan PowerPoint Pak untuk menarik anak pada materi saya dengan itu tadi beberapa gambar, beberapa warna-warni di tampilan biar anak tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Kalau mungkin saya cuma di PPT saya sampaikan cuma putih gitu, saya yakin anak nggak menarik gitu Pak. Ada gambar-gambar itu juga menjadi daya tarik anak. Kenapa kalau nggak pakai video, visual, audio visual? Di sini tidak saya tampilkan karena kemarin saya coba Pak, saya ini keluar, PowerPoint keluar, video saya masukkan, ada gangguan teknis Pak pas kemarin latihan. Jadi hari ini tidak saya tampilkan dan juga materinya lumayan banyak, saya tidak menampilkan video saya. Malah justru karena materinya banyak itu Anda menggunakan audio visual akan lebih menarik karena audio visual itu atau video itu bisa mengartikan berbagai macam kesulitan. Kalau hanya sekedar, itu saran saya sebenarnya. Jadi misalnya Anda tidak usah banyak menerangkan secara teoritik, Anda cukup hanya menampilkan sebuah video yang bagus, kemudian ini loh ada beberapa masukan-masukan di situ akan lebih mengena, khususnya karena anak-anak SMA itu akan lebih tertarik dengan, berbeda dengan SD ya. SD itu tidak banyak yang bisa diperbuat dalam meningkatkan kapasitas kognitifnya.
Tapi kalau anak SMA itu ada banyak kesempatan untuk menciptakan atau ada banyak cara untuk menciptakan aktivitas kognitifnya. Dia bisa menganalisis, bisa dia mengevaluasi suatu bentuk gerakan dan sebagainya akan lebih tepat menggunakan video. Tapi Anda tetap tidak mengoperasikan atau menginput di sepanjang Anda mengajar, menginputkan video di dalam interaksi begini? Itu berarti saya tampilkan di PowerPoint atau saya tampilkan videonya langsung, Pak? No. Selama ini Anda dalam mengajar, bagaimana Anda menampilkan video? Caranya bagaimana? Oh, itu. Saya bagi di Google Class, itu link ada video pembelajaran, anak melihat itu, terus ada tugas dari apa yang sudah disampaikan situ. Jadi, karena selama ini saya pakainya Google Classroom, saya pakainya link, Pak. Saya masukkan di bahan ajar, juga ada keterangan untuk tugas anak. Di tugas, kan saya sapa dulu, terus setelah itu ada tugas di tiap kelas yang saya ajar, gitu, Pak. Oke, saya kira itu ya, Pak Anas. Ada tambahan, Pak Anas? Cukup, Pak Doni, cukup. Oke. Baik, Pak Chandra, demikian untuk sesi saudara. Silakan sekali lagi selamat Anda sudah sampai ke tahap ini. Demikian, silakan Anda bisa keluar digantikan ke teman Anda yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni, Pak Anas. Terima kasih masukannya. Semoga menjadi lebih baik bagi saya. Salim ya, Pak. Ya.